Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ayodhya GL Kalake SHMDC, selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati Kasubdit Pengaturan Redistribusi Tanah Kementerian ATR BPN. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati pimpinan perangkat daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Yang kami hormati pejabat administrator di lingkup Kanwil BPN NTT dan Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Singkatnya, peserta kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, baik yang ada di ruangan rapat maupun yang mengikuti secara virtual melalui Zoom meeting yang kami banggakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Dr. Andos Hizkia Simarmata MSI MKM. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kasubdit Pengaturan Redistribusi Tanah Kementerian ATR BPN, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Penataan Pertanahan, Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, PJ Bupati Nagakeo, PJ Bupati Timur Tengah Selatan, Bupati Sumba Timur, pejabat pimpinan tinggi media Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat pimpinan tinggi Pratama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi NTT, Bapak Ibu narasumber, para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
dan bersama dengan yang mengikuti melalui Zoom peserta reforma agraria rapat koordinasi penyelenggaraan reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024, baik yang ada di ruangan rapat maupun yang mengikuti secara virtual. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat perlindungannya kita dapat berkumpul bersama dalam acara rapat koordinasi penyelenggaraan reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria yang merupakan program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta penyelesaian konflik agraria untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. Bahwa reforma agraria merupakan satu kesatuan dari pelaksanaan penataan aset dan penataan akses. Penataan aset dalam hal ini adalah pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanah melalui PTSL, redistribusi tanah, dan kegiatan lintas sektoral, serta penataan akses adalah penyediaan dukungan sarana dan prasarana berupa penguatan kelembagaan kelompok usaha, fasilitasi pembentukan kerjasama kelompok usaha melalui pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria. Agar kegiatan ini bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat, tentunya perlu adanya sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral, mulai dari lingkup pusat sampai lingkup kabupaten kota. Hadirin yang kami hormati, pelaksanaan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi NTT tahun 2024 ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sinergitas penyelenggaraan percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui penyepakatan bersama arah pelaksanaan reforma agraria secara terfokus, terarah, terukur, dan terintegrasi. Hutan dan tanah transmigrasi serta penataan akses melalui pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, bersepakat untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mewujudkan program-program penataan aset dan penataan akses di lokasi-lokasi tanah objek reforma agraria. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, yaitu 2021 sampai 2023, kantor wilayah BPN Provinsi NTT melalui kantor pertanahan kabupaten kota telah melaksanakan kegiatan penataan aset melalui PTSL sebanyak 230.824 bidang dan redistribusi tanah sebanyak 52.777 bidang seluas 17.533,86 hektar, dan telah dilaksanakan kegiatan penataan akses di 22 kabupaten kota dengan total subjek penerima reforma agraria sebanyak 11.000 KK. Selanjutnya pada tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan pelaksanaan legalisasi aset melalui PTSL 222.192 bidang dan redistribusi tanah sebanyak 26.700 bidang yang bersumber dari tanah objek reforma agraria atau TORA, pelepasan kawasan hutan sebanyak 14.507 bidang, tanah negara lainnya sebanyak 10.711 bidang, dan tanah transmigrasi sebanyak 1.482 bidang, serta pelaksanaan penataan akses sebanyak 4.400 KK yang tersebar di 22 kabupaten kota. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk 20 tim GTRA kabupaten kecuali Kota Kupang dan Kabupaten Samudera Jua yang diketuai oleh Bupati dan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Harian. Tim GTRA Kabupaten akan berkolaborasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan penelitian lapang sidang GTRA
yang akan menghasilkan berita acara sidang GTRA dan akan ditindaklanjuti dengan penetapan objek oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan penetapan subjek oleh Bupati. Perlu kami sampaikan juga bahwa pada tahun 2024 ini Kementerian ATR BPN akan melakukan digitalisasi layanan pertanahan melalui penerapan sertifikat tanah elektronik sebagai implementasi konsep digital melayani sebagai kegiatan registrasi tanah dan PTSL. Sertifikat tanah elektronik akan memberikan kemudahan bagi pemilik sertifikat untuk mendapatkan informasi terkait data sertifikat dimanapun dan kapan saja secara real time melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data di Kantor Wilayah BPN Nusa Tenggara Timur, luas tora pelepasan kawasan hutan yang sudah dilepaskan sebesar 75.354,05 hektar. Telah ditindaklanjuti dengan penataan aset sejumlah 14.669,42 hektar atau 19,47% dari luas tora PKH. Dan yang belum dilakukan legalisasi aset adalah sebesar 60.684,83 hektar atau 80,53% dari luas tora PKH. Dari total luasan 60.684,83 hektar tersebut, terdapat seluas 15.538,70 hektar lahan bermasalah dan belum clean and clear, sehingga potensi tora PKH yang dapat ditindaklanjuti dengan legalisasi aset adalah seluas 45.145,89 hektar. Sedangkan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan rapat koordinasi dan konsolidasi percepatan penyelesaian sertifikasi hak milik transmigrasi Provinsi NTT tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 September 2023 terdapat sejumlah 32 UPT yang belum disertifikatkan, yaitu 23 UPT yang kewenangannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah UPT Serat tersebar di 13 kabupaten sejumlah 3.903 bidang dan 9 UPT bina tersebar di 5 kabupaten sejumlah 1.013 bidang. Hadirin yang kami hormati, sebagai informasi pelaksanaan gugus tugas reforma agraria bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Nagakeo, Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur. Pelaksanaan gugus tugas reforma agraria di Provinsi NTT telah berlangsung dari tahun 2001 sampai dengan 2023 dengan success story pembentukan 9 kampung reforma agraria berdasarkan SK Bupati yang tersebar di 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Nagakeo. Pembentukan kampung reforma agraria didasarkan pada kriteria tertentu seperti penerapan penataan akses yang melibatkan peran dinas, instansi daerah, dan lembaga perbankan pada beberapa lokasi kampung reforma agraria sebagai berikut. 1. Kampung reforma agraria Kabupaten Belu berlokasi di Desa Patuketi. Kegiatan penataan akses yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah berupa program pencadangan bahan makanan food estate serta bantuan sejumlah 10 kandang ayam kampung unggul Balit Batang, Kaubi. 2. Kampung reforma agraria di Kabupaten Sumba Timur berlokasi di Desa Tanah Manang. Kegiatan penataan akses yang telah dilakukan berupa bantuan pupuk dan pelatihan pembuatan pupuk vokasi dari Dinas Pertanian serta bantuan bibit rumput laut dari Dinas Perikanan dan Kelautan. 3. Kampung reforma agraria Kabupaten Malaka berlokasi di Desa Haliklaran, Kecamatan Doliman. Kegiatan penataan akses yang telah dilaksanakan berupa pendampingan Disperindak dan UKM kepada pelaku usaha tenun ikat dan pengrajin likurai serta pendampingan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka dalam pemasaran hasil olahan kelor secara online dan offline. 4. Kampung reforma agraria Kabupaten Ngada berlokasi di Desa Manggulewa, Kecamatan
Golewa Barat, kegiatan penataan akses yang telah dilaksanakan yaitu pembagian bibit ikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, bantuan rumah layak huni, bantuan akses jalan dan fasilitas umum, pendukung wisata oleh Dinas PUPR, serta bantuan bibit jagung, tanaman palawija, dan pupuk oleh Dinas Pertanian. Dari penyelenggaraan Kampung Reforma Agraria di 4 kabupaten tersebut, kita berharap masyarakat yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dapat secara mandiri mengembangkan usaha mereka demi meningkatkan kesejahteraan. Selain itu juga saya mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah terhadap 5 Kampung Reforma Agraria yang tersebar di Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Nagakeo, dan Kabupaten Ngada yang belum mendapatkan bantuan akses reforma agar dapat dengan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten kota dengan pemberian bantuan akses reforma yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga menjadi tugas dari tim GTRA untuk ditindaklanjuti oleh karena lokasi tersebut sudah ditetapkan dengan surat keputusan bupati. Dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah, maka saya atas nama Kementerian ATR BPN menyampaikan apresiasi atas kerjasama dan dukungan pemerintah daerah dan lembaga perbankan atas bantuan serta pelatihan pendampingan yang dilakukan di lokasi Kampung Reforma Agraria. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Pelaksana Harian GTRA Provinsi NTT mengajak kita semua, Bapak Ibu Kepala Kantor Pertanahan, agar membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda setempat yang tergabung dalam tim GTRA yang terdiri dari 1. Satuan Tugas Penataan Aset, 2. Satuan Tugas Penataan Akses, 3. Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, agar bersinergi, berkolaborasi, serta bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan reforma agraria, karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan bersama serta merupakan konsep yang dibangun oleh Kementerian ATR BPN sebagai penjabaran dari nawacita dari Bapak Presiden kita, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan saya juga menegaskan kepada para pimpinan OPD yang tergabung dalam tim GTRA Provinsi NTT untuk bersama melaksanakan amanat Presiden nomor 62 tahun 2023 terkait percepatan pelaksanaan penataan aset yang bersumber dari TORA, pelepasan kawasan hutan, yaitu kepada pimpinan Balai Pemantapan dan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 14 Kupang agar segera dengan cepat dan tepat melaksanakan percepatan penyelesaian pelepasan kawasan hutan melalui kegiatan infak BPTPKH sehingga dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan retribusi tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kota serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk rapat menginventarisasi permasalahan pada lokasi transmigrasi di Provinsi NTT, terutama kelengkapan berkas administrasi data subjek by name by address untuk proses legalisasi aset maupun permasalahan yang terjadi di lapangan seperti konflik masyarakat adat maupun subjek tidak ada di lokasi sehingga bisa menjadi database bagi Kanwil BPN Provinsi NTT untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan legalisasi aset. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan pada tanggal 20 sampai 21 Juni 2024 telah dilaksanakan Reforma Agraria Summit Bali yang merupakan tindak lanjut dari GTRA 2022 di Wakatobi dan GTRA Summit di 2023 di Karimun, di mana RA Summit 2024 membahas. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, Om Swastiastu, budaya salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur, selaku Ketua Gugus
Kemudian saya ajak rekan-rekan saya waktu ada Direktur Tanah dan tadi ada Pak Propor juga Direktur Bina Perencanaan dan tim saya selaku pembina wilayah Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu anggota gugus tugas reforma agraria baik di provinsi maupun di kabupaten kota yang saya hormati, saya banggakan. Kemudian Pak Kanwil dengan jajarannya, ada Bapak Bupati juga hadir pada sore hari ini, Bapak Sekda Jabat Pimpinan Tinggi Madya Provinsi NTT, Jabat Pimpinan Tinggi Pratama, kemudian para kepala kantor, para narasumber, para pejabat administrator dan para hadirin beserta rapat koordinasi penyelenggaraan reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 ya. Saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, Pak Gubernur, beberapa hal yang kami sampaikan secara ringkas, mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan, pandangan, penambahan bagaimana kita mengelola agraria di Republik ini. Bapak Presiden sudah mengeluarkan Perpres 62 mengenai percepatan reforma agraria. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana reforma agraria di Republik ini bisa dipercepat pelaksanaannya, sehingga sudah diputuskan di level pusat ada tim percepatan, di provinsi ada gugus tugas reforma agraria, dan juga di kabupaten kota. Anggota gugus tugas reforma agraria itu hampir seluruh instansi yang mempunyai hubungan terkait dengan reforma agraria ini dilibatkan, termasuk penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan. Itu kita libatkan di dalam konteks bagaimana reforma agraria ini kita selenggarakan, sehingga sesuai dengan aturan itu seharusnya seluruh persoalan yang berkaitan dengan keagrariaan bisa dituntaskan. Dan Pak sekalian, kalau kita melihat target RPJMN 2014 sampai dengan 2024, jadi 10 tahun, Bapak sekalian, itu sebenarnya hanya 9 juta hektar. Namun ada beberapa sisi yang menemukan atau mencapai hasil yang sangat-sangat spektakuler. Namun demikian, kita juga mengakui ada capaian-capaian yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Hari ini kita rapat, temanya adalah bagaimana kita mensinergikan antara penataan aset dan penataan akses. Bahasa yang lain adalah bagaimana kita menghubungkan antara penguasaan pemilikan tanah itu dengan penggunaan dan pemanfaatan. Jadi penataan aset itu kita laksanakan melalui 2 instrumen, yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah. Jadi Pak Gubernur, kalau kita melihat di Kanwil, di Kantah ada PPSL, gitu ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu adalah bagian dari pelaksanaan reforma agraria yang dilakukan melalui
legalisasi aset. Capaiannya sungguh hasilnya cukup bagus karena seluruh Indonesia dari target yang ada kita sudah 114 juta, dari target Jepang 126 juta. Namun ya, yang harus kita akui juga legalisasi aset tanpa migrasi Pak. Jadi nanti mungkin dicek kembali Pak Kabit, adakah persoalan transmigrasi, tanah transmigrasi di wilayah Nusa Tenggara Timur yang memang harus kita selesaikan. Apakah berupa HPL, apakah tanah-tanah yang sudah diserahkan pemerintah daerah tetapi belum ditindaklanjuti, atau persoalan-persoalan lain di seputar tanah-tanah transmigrasi. Jadi capaian di legalisasi aset tanah transmigrasi secara makro memang kita masih harus bekerja keras. Sedangkan di redistribusi tanah yang harus kita telaah lebih jauh, tadi pagi Pak Gub kami bahas itu terkait dengan bagaimana kita menindaklanjuti pelepasan kawasan hutan yang sudah diberikan kepada kita semua untuk diberikan kepada masyarakat. Tadi dengan para kepala kantor saya bahas sebentar pelepasan kawasan hutan yang harus kita tuntaskan di tahun ini. Apabila tanah-tanah itu sudah dikuasai masyarakat, maka harus segera diberikan, redistribusikan. Tetapi apabila tanah itu belum dikuasai atau tidak dikuasai karena berbagai persoalan, maka berupa badan air, kemiringannya dan seterusnya, maka itu kita daftarkan saja, kita petakan saja, diberikan nomor identifikasi bidang. Kira-kira itu terkait dengan beberapa target dari pelaksanaan janji politik dari Bapak Presiden pada rencana pembangunan jangka menengah. Nah, itu adalah ranah-ranah ketika kita menata aset. Sisi lain, karena menata aset itu di dalam rangka Pak Gubernur kita tahu isu yang berkaitan dengan reforma agraria adalah persoalan ketimpangan penguasaan pemilikan tanah, persoalan kemiskinan, persoalan ya di dalam akademik itu ada indeks Gini penguasaan pemilikan tanah, persoalan konflik penguasaan pemilikan tanah yang harus kita tata melalui instrumen penataan aset, baik melalui proses-proses legalisasi maupun redistribusi tanah. Dengan kata lain, penataan aset itu kita berupaya untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sisi lain, ada yang disebut sebagai penataan akses. Pak Gubernur dan Ibu dan Bapak sekalian, di dalam konteks penataan akses, kami di Kementerian ATR BPN itu tidak mempunyai fungsi-fungsi, tidak mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan membantu bibit, membantu pupuk, membantu sarana prasarana. Itu bukan fungsi atau itu bukan tupoksi kami, Pak. Sehingga dalam konteks penataan akses ini, tadi Pak Kanwil sudah sampaikan, harus bareng-bareng, harus berkolaborasi secara makro di berbagai kementerian. Tugas memberdayakan tanah itu ternyata banyak dilakukan oleh berbagai kementerian, ya,
membangun ekonomi dalam satu lokasi tertentu itu banyak dilakukan oleh berbagai kementerian, oleh berbagai dinas. Namun dalam pelaksanaannya tidak fokus dalam satu titik, sehingga berbagai instrumen yang dimiliki oleh berbagai instansi tadi tidak fokus, sehingga pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan di titik-titik tertentu itu tidak muncul. Nah, biasanya Pak Gubernur dan Ibu Menpan sekalian, memang informasi pertama ketika akan membantu kepada masyarakat pasti harus dilihat dulu apakah masyarakat itu yang memiliki tanah atau tidak, sehingga dengan kata lain bantuan-bantuan itu menyasar kepada memang orang-orang yang berhak. Tadi kami sampaikan ke teman-teman gubernur terkait dengan instrumen kami berupa teknologi bumi GTRA. Nanti mungkin Pak Kanwil bisa tunjukkan pada forum GTRA yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Kami bersama dengan Kementerian Menko di Pak Muhajir terkait dengan kemiskinan ekstrim. Di situ setelah kami overview dengan data kami, itu sudah menunjuk kepada bidang-bidang tertentu. Jadi lokasinya ada di situ. Ternyata memang kemiskinan ekstrim itu terletak pada lokasi-lokasi yang sebagian sudah bersertifikat. Jadi masyarakat itu ternyata juga punya sertifikat. Nah itu kalau sama-sama itu kita sentuh, maka target pemerintah dalam konteks mengurangi kemiskinan akan betul-betul menukik pada sasaran. Nah, itu dalam konteks penataan akses. Di berbagai pandangan lain di dalam Perpres juga disebutkan pemanfaatan tanah atau penggunaan tanah itu juga dipakai sebagai terobosan untuk menyelesaikan konflik-konflik pertanahan. Sebagai contoh, ada aset BUMN yang dikuasai masyarakat. Maka ketika penataan asetnya itu belum bisa kita lakukan karena berbagai aturan yang ada di BUMN tersebut, maka Pak Presiden melalui Perpres tadi menyampaikan utamakan pemanfaatan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan mengutamakan pemanfaatan tanah itu ekonomi akan tumbuh di lokasi-lokasi pinggiran. Namanya PTBN misalnya, itu pasti di pinggiran-pinggiran. Nah itu yang didorong oleh Bapak Presiden melalui Perpres tadi. Karena memang kalau berkaitan dengan aset, apakah itu aset BUMN, BUMD, BMN, BMD, banyak aturan yang mesti kita sinkronisasikan bareng-bareng, yang sampai saat ini kita belum secara baik gitu ya, harus kita akui untuk melihat semacam itu, sehingga pemanfaatan tanah harus didorong agar titik-titik pertumbuhan itu muncul. Sepanjang konflik itu terus-menerus terjadi, maka pasti pemanfaatan tanah masyarakat akan membangun usahanya juga akan terhambat. Off-taker yang seharusnya bisa turun di lokasi itu juga akan terhambat. Nah, dengan demikian maka kalau ini bisa kita dorong, kita upayakan sedemikian rupa dengan bareng-bareng, maka sinergisitas antara penataan aset dan penataan akses ini bisa kita munculkan. Di beberapa titik sudah bisa kita lakukan, termasuk tadi contoh-contoh sinergi yang Pak Kanwil sampaikan.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Ayodhya KL Kalake SHMDC, kami silakan. Yang saya hormati Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati juga Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati dari Timur Tengah Selatan, Nagekio, Sumba Timur, dan mewakili para pejabat pimpinan tinggi Madya Pratama di lingkup Pemprov NTT, dan juga para kepala bagian, kepala bidang lingkup kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional NTT, kepala kantor pertanahan kabupaten kota seprovinsi NTT, para narasumber, anggota tim gugus tugas reforma agraria dan tim pelaksana gugus tugas reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara rapat koordinasi penyelenggaraan reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Saya mohon maaf tadi Pak Dirjen, ada Kepala BNPB yang juga kami membahas bersama seluruh pihak terkait mengenai bencana alam dan juga bencana non alam seperti rabies yang memang sudah sangat mengkhawatirkan kondisinya di NTT. Untuk itu saya mohon maaf atas keterlambatan tersebut, dan pada sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang memang perlu kita garis bawahi dan mendapat perhatian kita semua terkait dengan pelaksanaan reforma agraria. Jadi sesuai amanat peraturan Presiden tahun nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria, ini dilakukan melalui penataan aset berupa kegiatan legalisasi aset dan juga redistribusi tanah yang bersumber dari tanah objek reforma agraria atau TORA, dan juga kegiatan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pemberian bantuan permodalan, bantuan sarana produksi, akses pemasaran, pelatihan, dan pendampingan agar memiliki kemandirian dalam berusaha dan peningkatan kemampuan masyarakat, dan akan mendukung percepatan menuju peningkatan produktivitas dan juga peningkatan pendapatan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, dalam pelaksanaannya reforma agraria telah memberikan dampak sosial yang luar biasa, sangat signifikan, yaitu dengan keberhasilan penataan aset melalui legalisasi aset dan juga redistribusi tanah. Kalau kita melihat di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
sampai tahun 2024 luas tanah yang telah berhasil disertifikatkan itu 558.699,72 hektar atau 1.568.126 bidang. Ini 19,2% dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sangat signifikan saya kira. Jadi reforma agraria selain memberikan dampak sosial, juga ada dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Pada pelaksanaan kegiatan penataan akses di Provinsi NTT selama 3 tahun terakhir, mulai dari 2021, 2022, dan 2023, program ini telah berhasil memberdayakan masyarakat penerima subjek reforma agraria sebanyak 11.000 kakak. Jadi cukup besar jumlahnya yang tersebar di 22 kabupaten kota. Selain itu terdapat 47.341,55 hektar dari kawasan hutan yang tersebar di 19 kabupaten kota. Pada tahun 2023 itu telah dilaksanakan pensertifikatan seluas 2.195,66 hektar dan masih terdapat seluas 45.145,89 hektar yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan pada tahun 2024 dan juga tahun mendatang. Jadi hal ini tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai tim gugus tugas reforma agraria Provinsi NTT untuk menindak tersebut dengan benar. Dan selanjutnya diikuti kegiatan penataan akses. Pak Dirjen yang saya hormati, meskipun telah memberikan sumbangsi dan juga dampak positif bagi masyarakat luas, reforma agraria masih memiliki tantangan yang penting untuk segera diselesaikan. Ini terkait dengan penataan aset dan akses bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat beberapa hal yang dapat kami sampaikan di sini terkait penyelesaian pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang adalah banyaknya masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan dan telah menguasai tanah tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi belum dapat dilakukan legalisasi akses aset karena masih berstatus kawasan hutan. Upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin hak masyarakat adalah melalui kegiatan invert PPT PKH dan juga review tata ruang wilayah. Ini masih berjalan. Yang kedua adalah banyak lahan di kawasan transmigrasi yang belum bersertifikat. Jadi perlu koordinasi antar sektor terkait, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan kantor pertanahan kabupaten kota untuk penyelesaian tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. Yang ketiga adalah banyak dari masyarakat kita yang memang sudah dilegalisasikan asetnya, namun belum secara optimal dikembangkan asetnya, sehingga perlu adanya sosialisasi dan pendampingan dari seluruh instansi ataupun lembaga terkait, sehingga program-program pemberdayaan masyarakat itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat luas sebagai subjek reforma agraria. Jadi kita sudah mengetahui ketiga poin di atas yang sudah disebutkan tadi. Tim GTRA harus berperan secara aktif di dalam menyelesaikan permasalahan pada lahan bertoran. Ini menyangkut juga sengketa lahan, masyarakat yang bermukim di kawasan hutan, sampai juga dengan koordinasi antar sektor yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan tanah, termasuk
tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. Hal ini tentunya untuk menciptakan kepastian hukum atas hak atas tanah bagi masyarakat yang juga menempati lahan sumber tanah. Dan tentunya juga peran dari pemerintah daerah, stakeholders dan juga off-taker ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, ya, dan juga penyediaan infrastruktur pendukung pada lokasi penataan akses yang kedepannya dapat membantu meningkatkan perekonomian dan juga keterampilan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, untuk dapat mencapai penyelenggaraan gugus tugas reforma agraria khususnya di tingkat provinsi ini dibentuk tim gugus tugas reforma agraria Provinsi NTT yang dilakukan melalui surat keputusan Gubernur Desa Tegar Timur sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi. Dalam pelaksanaannya, Gubernur dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi selaku Ketua Pelaksana Harian. Ini sesuai dengan amanat Perpres 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria. Jadi ini penyelenggaraan reforma agraria tidak hanya menjadi tugas Kementerian ATR BPN saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholders, baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, dan juga saya melihat sini kehadiran dari aparat hukum TNI dan Polri yang diharapkan dapat berkolaborasi dan bekerja sama dalam mewujudkan kepastian hukum penyelesaian konflik agraria di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Perpres 62 tahun 2023 tersebut, selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria, saya meminta segenap tim Galtra dan GTRA, Bupati Wali Kota dan juga pimpinan OPD Provinsi dan Kabupaten Kota beserta segenap tim yang tergabung agar bekerja sungguh-sungguh, ya, dan proaktif di dalam mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria ini. Dan saya tegaskan juga kepada tim GTRA Provinsi Nusa Tenggara Timur agar forum GTRA ini dapat menjadi forum yang bisa meluluhkan ego sektoral, ya, yang bisa menghambat pelaksanaan reforma agraria, dan kita harapkan dapat mengintegrasikan dan memadukan ketersediaan data dukung dalam rangka sinkronisasi dengan target sebaran lokasi kegiatan penataan akses yang nantinya dilaksanakan oleh kantor pertanahan kabupaten kota dan ditindaklanjuti bersama-sama dengan dinas ataupun instansi terkait kabupaten kota. Jadi kegiatan reforma agraria ini tidak hanya menjadi tugas Kementerian ATR BPN saja, tapi kita juga perlu mendukung Pemda, ya, khususnya melalui dinas, instansi, lembaga terkait, dan juga bahkan lembaga perbankan. Ini sesuai amanat Perpres 62 2023. Saya juga meminta Bupati Wali Kota untuk memasukkan program reforma agraria ini dalam penataan aset dan penataan akses dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan alokasikan anggaran agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, khususnya di Provinsi NTT. Akhirnya dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Esa dan juga kehendak kita semua, maka rapat koordinasi penyelenggaraan reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati seluruh usaha, upaya, dan tarian kita sekalian dalam rangka mewujudkan Nusa Tenggara Timur bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian hal-hal yang dapat disampaikan pada
kesempatan yang sangat penting ini, dan juga terima kasih Bapak Dirjen serta tim yang hadir di Kupang secara langsung, dan tentunya ini merupakan dorongan bagi kita semua, khususnya dalam tim GTRA untuk dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Mohon izin kami minta kesediaan para pejabat Gubernur NTT untuk tetap berada di podium. Acara akan dilanjutkan dengan pemukulan gong. Kami turut mengundang Bapak Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR BPN, Bapak Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu Pejabat Administrator Lingkup Kamil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Izin Bapak Ibu saya memandu. Mohon izin Bapak Ibu,